Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis kok. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan membahas prediksi soal SKB Perawat Ahli Pertama tahun 2021. Ini berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Menteri PAN-RB. Oke, kita akan melanjutkan di soal tentang tumbuh kembang pada individu. Soalnya yaitu Nyonya Dina membawa Aning, bayinya yang berusia 7 bulan ke posyandu untuk ditimbang. Saat lahir berat badannya 3.500 gram. Stimulasi untuk bayi Aning sesuai umurnya untuk perkembangan bahasa adalah A. Mengulang suku kata, B. Mengulang dua kata yang sama, C. Mengulang menepuk tangan, D. Mengulang-ulang kata, E. Meniru berbagai macam suara. Jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya yaitu A. Mengulang suku kata. Nah, di usia 7 bulan ini biasanya si kecil mulai bisa mengucapkan satu kata, ya. Satu suku kata atau silabel namanya. Seperti suku kata ma, pa, da, dan mengucapkannya secara berulang-ulang seperti mama gitu ya. Kemudian kemampuan ini itu akan terus berkembang sampai usianya mencapai 10 bulan. Oke. Nah, selanjutnya yaitu poin ke-17, yaitu tentang kontrol infeksi pada keluarga. Contoh soalnya, tim PPI bekerja sama dengan petugas ruang perawatan atau rawat jalan untuk memberikan penyuluhan dengan materi terkait pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial pada pasien dan keluarganya. Antara lain yaitu cuci tangan atau hygiene ya, dan manfaat menggunakan APD. Perawat mendemonstrasikan langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Langkah yang pertama, cuci tangan pakai sabun yaitu A. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok telapak tangan secara lembut arah memutar. B. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. C. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. D. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. E. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Oke, jawabannya teman-teman. Nah, oke. Pasti sudah bisa semua ya. Langkah pertama yaitu basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang manajemen surveillance HS. Nah, kegiatan surveillance HS ini merupakan komponen penunjang penting dalam setiap program pencegahan dan pengendalian infeksi. Siapakah komite yang mengurusi pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit? A. Komite perawat, B. Komite PPI, C. Komite medik, D. Komite etik dan mutu, E. Komite pemantau risiko. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya yaitu Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI. Oke, selanjutnya yaitu tentang peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar. Contoh soalnya, pada penanganan COVID-19, penggunaan APD oleh tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pasien, terutama yang terkonfirmasi COVID-19, merupakan hal yang sangat penting. APD yang digunakan diharapkan adalah APD yang telah memenuhi standar, sehingga efektif untuk mencegah penyebaran virus atau tertular COVID-19. Standar APD tenaga kesehatan, dokter dan perawat dalam merawat pasien yang telah terkonfirmasi COVID, ya, yaitu A. Masker bedah 3 PLY, sarung tangan steril dan baju kerja. B. Pelindung mata, masker bedah, sarung tangan karet sekali pakai. C. Pelindung mata, masker bedah, sarung tangan karet sekali pakai, penutup kepala, dan gaun. D. Pelindung mata, masker bedah, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, penutup kepala, dan gaun. E. Pelindung mata, face shield, masker N95, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, penutup kepala, gaun all cover, dan sepatu boot. Jawabannya teman-teman. Oke. Ini jawabannya itu yang E ya teman-teman. Pelindung mata, face shield, masker N95, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai,
penutup kepala, gown all cover, dan sepatu boots. Nah, dalam standar APD ini, ya, alat pelindung diri pada tingkat perlindungannya itu dibagi menjadi 3, berdasarkan lokasi maupun cakupannya. Nah, yang pertama itu, tingkatan yang pertama yaitu tempat praktek umum dan kegiatan, ya, lokasinya atau cakupannya itu di tempat praktek umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol. Triase para pra pemeriksaan, bagian rawat jalan umum. Nah, ini APD yang digunakan itu masker bedah 3 PLG, sarung tangan steril, dan baju kerja. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu ruang perawatan pasien dan pengambilan sampel non-pernapasan, analis laboran, ya, atau laboran. Kemudian APD yang digunakannya itu seperti pelindung mata, masker bedah, sarung tangan karet sekali pakai, penutup kepala, dan gaun. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu di ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien dengan kecurigaan atau sudah terkonfirmasi COVID, kegiatan yang menimbulkan aerosol pada pasien kecurigaan atau sudah terkonfirmasi COVID. Nah, kemudian ruang prosedur dan tindakan otopsi kecurigaan atau sudah terkonfirmasi COVID. Nah, pengambilan sampel juga, ya, termasuk pengambilan sampel pernapasan seperti swab, ya, nasofaring atau orofaring. Nah, tadi yang digunakannya itu kayak seperti tadi, ya, pelindung mata, face shield, masker N95, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, kemudian penutup kepala, dan gaun all cover, serta sepatu boots. Oke, selanjutnya, poin ke-20 yaitu tentang investigasi dan deteksi dini. Contoh soalnya, perawat akan melakukan investigasi dugaan KLB di sebuah desa. Berikut yang bukan merupakan cara penyelidikan KLB adalah A. Menanyakan setiap pengunjung unit pelayanan kesehatan tentang kemungkinan adanya peningkatan sejumlah penderita penyakit yang diduga KLB. B. Mewawancarai kepala desa, kepala asrama, dan setiap orang yang mengetahui keadaan masyarakat tentang adanya peningkatan penderita penyakit yang diduga KLB. C. Membuka pos pelayanan di lokasi yang diduga KLB. D. Mengunjungi rumah-rumah penderita yang dicurigai atau kunjungan dari rumah ke rumah terhadap semua penduduk. E. Melaporkan hasil penyelidikan KLB. Jawabannya, teman-teman. Oke, nah jawabannya yaitu ya, teman-teman, yang bukan merupakan cara penyelidikan KLB itu melaporkan hasil penyelidikan KLB. Oke, selanjutnya yaitu poin ke-21 tentang oksigenasi kompleks. Contoh soalnya, seorang pasien di ICU mengalami keadaan pernapasan yang sangat buruk. Pasien tidak dapat melakukan pernapasan secara normal sehingga oleh dokter disarankan pemasangan ventilator. Pasien tersebut secara terus-menerus membutuhkan bantuan pernapasan, dan pernapasan pasien ini masih sangat jelek ataupun lemah. Pada pasien tersebut, mode ventilator apakah yang harus dipasang oleh perawat? A. Mode kontrol. B. Mode CPAP. C. Mode campuran tapi dalam pengawasan. D. Mode ASB. E. Intermittent mandatory. Jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya yaitu mode kontrol. Oke, ini ada 4 tipe ataupun mode ventilator, ya, teman-teman. Yang pertama itu mode kontrol. Ya, cirinya mesin secara terus-menerus. Ini karakteristiknya, mesin itu secara terus-menerus membantu pernapasan pasien, ya. Diberikan pada pasien yang pernapasannya jelek, lemah sekali, ataupun bahkan apnea, ya. Kemudian yang kedua, itu mode IMV dan SIMV. Intermittent mandatory ventilation, synchronized intermittent mandatory ventilation. Nah, ini ventilatornya dia memberikan bantuan napas secara selang-seling dengan napas pasien itu sendiri. Kemudian ada mode ASB-PS, Assist Spontaneous Breathing Pressure Support. Nah, ini diberikan pada pasien yang sudah bisa bernapas secara spontan, atau pasien ini masih bisa bernapas, tetapi volumenya ini tidak cukup karena napasnya dangkal. Nah, pada mode ini, pasien ini harus mempunyai kendali untuk bernapas. Bila pasien tidak mampu untuk memicu trigger, ya, maka udara pernapasannya tidak dapat diberikan. Kemudian mode CPAP, Continuous Positive Air Pressure. Nah, mesin ini hanya memberikan tekanan positif,
dan diberikan pada pasien yang sudah bisa bernapas dengan adekuat. Tujuannya itu untuk mencegah atelektasis dan melatih otot-otot pernapasan sebelum pasien dilepas dari ventilator. Oke, selanjutnya yaitu tentang terapi aktivitas kelompok. Contoh soalnya, seorang laki-laki berusia 46 tahun di RSJ karena sering berbicara aneh, tertawa sendiri, dan mengatakan bahwa orang lain mengetahui apa yang dipikirkannya. Pengkajian saat ini, pasien menunjukkan sikap kooperatif, dapat diajak berkomunikasi walaupun singkat. Perawat mengajarkan untuk mengenal orang, waktu dan tempat, serta berkenalan dengan dalam kegiatan TAK. Manakah terapi aktivitas kelompok atau TAK yang sesuai dengan kasus? A. TAK sosialisasi, B. TAK orientasi realita, C. TAK stimulasi sensori, D. TAK penyaluran energi, E. TAK stimulasi persepsi. Jawabannya teman-teman? Yaitu jawabannya TAK orientasi realita. Nah, pada kasus di atas, masalah keperawatan utamanya adalah pasien mengalami waham. TAK yang sesuai adalah terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Nah, yaitu upaya untuk mengorientasikan keadaan nyata kepada klien, yaitu diri sendirinya, tentang orang lain, ataupun tentang lingkungan, ataupun tempat dan juga waktu. Nah, kalau klien dengan gangguan jiwa psikotik yang seperti waham dan halusinasi, dia akan mengalami penurunan daya nilai realistis. Nah, ini karena pasien itu sudah tidak mengenali lagi tempat, waktu, dan juga orang-orang di sekitarnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang pemantauan dan penilaian kondisi pasien. Contoh soalnya, pasien risiko jatuh dengan kondisi post-operasi dilakukan pemantauan gaya berjalan, terutama kecepatan, keseimbangan, dan tingkat kelelahan dengan ambulasi. Apakah rasional dari tindakan keperawatan tersebut? A. Untuk mengetahui kemampuan pasien dan kemungkinan jatuh. B. Untuk mengetahui kemungkinan jatuh saat berjalan dan kebutuhan terhadap alat bantu. C. Untuk meningkatkan kemampuan pasien untuk berjalan. D. Untuk mencegah pasien memaksakan diri dan meningkatkan risiko jatuh. E. Untuk membantu pasien dalam mobilisasi di ruangan. Jawabannya teman-teman? Ini jawabannya yaitu untuk mengetahui kemungkinan jatuh saat berjalan dan kebutuhan terhadap alat bantu. Nah, kenapa tidak pilih kenapa tidak pilih A, C, D, atau E? Nah, kita lihat. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan pasien dan kemungkinan jatuh. Ya, ini adalah rasional dari intervensi identifikasi kekurangan baik kognitif ataupun fisik dari pasien yang mungkin meningkatkan potensi jatuh pada lingkungan tertentu. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan pasien untuk berjalan. Nah, ini adalah rasionalnya dari intervensi. Ajarkan pasien untuk beradaptasi terhadap modifikasi gaya berjalan yang telah disarankan, terutama kecepatan. Kemudian yang ketiga, untuk mencegah pasien memaksakan diri dan meningkatkan risiko jatuh. Nah, ini adalah rasionalnya dari intervensi bantu ambulasi individu yang mengalami ketidakseimbangan. Kemudian yang terakhir, untuk membantu pasien dalam mobilisasi di ruangan. Ini rasionalnya milik sediakan alat bantu, misalnya tongkat, walker, untuk menyeimbangkan gaya berjalan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengorganisasian pelaksanaan pelayanan keperawatan. Contoh soalnya, kepala ruang rawat bedah memiliki 15 perawat dengan kapasitas 24 tempat tidur, dengan bornya itu 80%. Kepala ruangan ini mendistribusikan perawat ke dalam 2 tim. Tim 1 merawat pasien dengan nomor tempat tidur 1 sampai 2. Sampai 12 maksudnya teman-teman ya. Maaf. Kemudian tim 2 mengelola pasien di tempat tidur nomor 13 sampai 24. Nah, setiap perawat memiliki pasien kelolaan masing-masing dan bertanggung jawab kepada pemimpin tim. Nah, apakah metode asuhan yang diterapkan kepala ruangan? A. Itu tim, B. Kasus, C. Primer, D. Modular, E. Fungsional. Jawabannya teman-teman? Nah, jawabannya yaitu A. Itu metode tim. Nah, perawat berada dalam 2 tim dengan penanggung jawab ketua tim. Perawat yang ada di tim tersebut memiliki kelolaan masing-masing, namun tetap ada di bawah tanggung jawab ketua tim. Ini memperlihatkan penerapan metode tim.
Oke, selanjutnya poin ke-25 ya tentang pengelolaan tenaga keperawatan. Contoh soalnya, di sebuah ruang A mempunyai jumlah tempat tidur sebanyak 25 dengan bor 80%. Rata-rata jam perawatan per hari adalah 4 jam. Berapakah jumlah perawat yang dibutuhkan ruangan tersebut menurut formula Gillis? Oke. A 11, B 12, C 13, D 14, E 15. Jawabannya teman-teman? Oke, ini jawabannya yaitu 14. Nah, kita tahu bahwa formula Gillis ini rumusnya ya untuk mencari kebutuhan jumlah perawat di ruangan, yaitu rumusnya rata-rata jam perawatan per hari itu dikali sensus harian. Sensus harian itu adalah bor dikali jumlah tempat tidur. Oke. Kemudian dikali ini jumlah hari dalam setahun. Dibagi jumlah hari dalam setahun dikurangi jumlah hari libur. Dalam setahun dikali jam kerja per hari. Nah, ini kita masukkan tadi sesuai dengan yang diketahui. Ya, rata-rata jam per harinya itu adalah 4, kemudian sensus hariannya itu 20, kemudian dikali 365, dibagi 365 dikurangi jumlah hari liburnya dari perhitungan ini ya 76 hari dikali jam kerjanya. Itu sehari berapa jam gitu. 7 jam. Nah, totalnya yaitu 14,43. Kalau kita bulatkan itu menjadi 14. Maka kebutuhan jumlah perawatnya yaitu dalam ruangan tersebut yaitu 14 orang. Oke. Nah, ini pembahasan yang terakhir teman-teman tentang preceptorship dan mentorship. Pertanyaannya yaitu apa tujuan pembelajaran preceptorship? A. Membentuk peran dan tanggung jawab mahasiswa untuk menjadi perawat yang profesional dan berpengetahuan tinggi. B. Menunjukkan sebuah pencapaian berupa memberikan perawatan yang aman. C. Menunjukkan akuntabilitas kerja. D. Dapat dipercaya dan dapat menunjukkan kemampuan dalam mengorganisasi perawatan pasien dan mampu berkomunikasi dengan baik terhadap pasien dan staf lainnya. E, A, B, C, dan D benar. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu A ya teman-teman. Membentuk peran dan tanggung jawab mahasiswa untuk menjadi perawat yang profesional dan berpengetahuan tinggi. Oke, nah ini sedikit penjelasannya tentang perbedaan preceptorship dan mentorship. Itu dilihat dari sasarannya. Kalau preceptorship ini yaitu mahasiswa di semester awal, namun dapat dilakukan kepada mahasiswa semester akhir yang belum mampu menguasai konsep materi. Tapi kalau mentorship itu mahasiswa semester akhir ataupun karyawan, itu sebagai sasarannya. Kemudian metodenya, kalau preceptorship ini, jadi si preceptor yang memberi bimbingan itu dia mencontohkan atau memperagakan prasat dari satu standar prosedur operasional. Dan mahasiswa itu mengamati. Itu preceptorship. Tapi kalau mentorship ini metodenya, jadi si mentor hanya mengobservasi. Mahasiswa melakukan prasat ya, melakukan tindakan sesuai SPO. Nah, bila ada langkah yang tidak tepat, maka mentor ini yang mengambil alih prasat yang sedang dilakukan. Kemudian istilah dalam preceptorship. Pembimbing dalam metode preceptorship ini namanya preceptor. Dan individu yang dibimbingnya itu disebutnya precepte. Kemudian kalau di mentorship, itu pembimbing dalam metode mentorshipnya itu disebut mentor. Kalau individu yang dibimbingnya itu adalah itu disebut mente ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini kita telah membahas ya 26 poin tentang prediksi soal SKB berdasarkan poin-poin kisi-kisi terbaru dari Menpan RB. Semoga teman-teman tetap semangat dan salam sukses.